Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelas 3C Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Jadi saat ini kami berada di Desa ND di Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Jadi di sini kami akan menganalisis tentang beberapa etnogeometri yang berada di desa ini. Selamat menyaksikan. Desa Ende, sebuah desa yang terletak di Pulau Lombok, Kecamatan Pujut, merupakan perkampungan tradisional suku Sasak yang masih menjaga erat tradisi budaya sejak masa leluhur. Baik dari bangunan tradisional, adat istiadat, serta keseharian masyarakat lokal suku Sasak Lombok. Di desa wisata Sasak Ende ini, wisatawan bisa melihat keseharian masyarakat Sasak di rumah-rumah adatnya yang masih terjaga bentuknya sejak masa lampau. Jenis bangunan dan rumah tradisional yang masih terjaga kelestariannya antara lain adalah Balai Tani yang merupakan rumah tinggal tradisional, Balai Jajar yang digunakan sebagai balai pertemuan warga, Beruga, yaitu bangunan serupa gazebo tradisional yang biasa digunakan tempat bercengkrama dan menerima tamu. Balai Alang sebagai tempat penyimpanan padi dan hasil panen, dan Jejangga, yaitu menara pantau untuk menjaga keamanan desa. Dari semua bangunan tradisional tersebut juga masih menggunakan bahan bangunan tradisional, seperti atap yang terbuat dari daun ilalang kering, pagar bambu, lantai dari tanah yang dilapisi kotoran sapi dengan maksud sebagai simbol kerja keras masyarakat Sasak yang bermayoritas sebagai petani. Tidak hanya dari bentuk bangunannya, Desa wisata Sasak Ende juga menjaga tradisi keseniannya, seperti tari-tarian daerah dan musik tradisional. Latihan kesenian ini masih rutin dijalankan oleh warga setempat sebagai upaya pelestarian dan regenerasi. Tamu-tamu dan wisatawan yang hadir ke desa ini biasanya disambut dengan suguhan kesenian musik dan tari, antara lain musik genggong, musik gendang bele, dan tarian presean.
atau perisaian adalah pertarungan antara dua lelaki yang bersenjatakan tongkat rotan atau penjalin dan berperisai kulit kerbau yang tebal dan keras, yang biasa disebut dengan ende. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Perisaian termasuk dalam seni tari daerah Lombok. Petarung dalam perisaian biasanya disebut pepadu dan wasit disebut pak kembar. Permainan ini sudah dimainkan sejak abad ke-13, berawal dari ritual masyarakat agraris Lombok untuk mendatangkan hujan pada musim kemarau. Sementara, sebagai kesenian bela diri, perisaian sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Lombok, yang awalnya adalah semacam latihan pedang dan perisai sebelum berangkat ke medan pertempuran. Tradisi perisaian ini memiliki makna maskulinitas atau kejantanan. Melalui seni pertunjukan perisaian ini, nantinya akan lahir pepadu-pepadu atau orang-orang yang terlatih, pemberani, yang memiliki jiwa yang pantang mundur dalam menghadapi kesulitan. Selain itu, perisaian mengandung nilai-nilai kehidupan seperti persaudaraan, persahabatan, ekonomi, kekeluargaan, kepercayaan, budaya, dan nilai seni. Sedangkan makna perisaian bagi masyarakat suku Sasak ialah ajang untuk melatih keberanian, ketangkasan, dan kegagahan laki-laki, seni bela diri, semangat sportivitas, penghargaan terhadap diri, dan menjalin silaturahmi dalam persahabatan. Nah, dapat dilihat pada gambar. Benda pada gambar adalah perisai tradisional atau ende yang digunakan dalam tradisi perisaian di Lombok. Secara bentuk, perisai ini menyerupai persegi panjang yang digunakan oleh para pepadu atau petarung untuk melindungi diri dari pukulan tongkat rotan lawan. Dalam geometri, perisai ini biasa dianalisis berdasarkan bentuknya. Bangun datar tersebut jika dilihat dari satu sisi, perisai berbentuk persegi panjang. Hal ini terlihat dari sisi-sisinya yang berpasangan sejajar dengan dua sisi yang lebih panjang dibandingkan dua sisi lainnya. Kain tenun khas Lombok dikenal dengan nama tenun ikat Lombok. Kain ini terbuat dari serat alami seperti kapas atau sutra, dan proses pembuatannya melibatkan teknik ikat yang rumit. Motif-motif yang dihasilkan biasanya berupa geometris atau bermakna simbolis yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Lombok. Teknik tenun ikat diperkirakan telah ada di wilayah Nusantara sejak abad ke-13. Teknik ini berkembang dan menjadi bagian dari budaya tekstil Lombok. Kain tenun ini tidak hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi juga dalam upacara adat dan pernikahan, menunjukkan status sosial dan kehormatan. Menenun adalah sebuah tradisi kedewasaan bagi perempuan suku Sasak di Lombok. Perempuan suku Sasak akan dinilai dewasa dan siap untuk menikah jika telah bisa menenun sebuah kain. Tidak heran, ibu-ibu di Lombok, khususnya di desa Ende, mengajarkan anak mereka menenun sejak dini. Selain itu, etnis yang satu ini sangat menjunjung tinggi tradisi menenun. Sehingga banyak wanita-wanita Sasak yang menjadi penenun handal. Bagi seorang wanita Sasak, kemampuan menenun adalah sebuah kewajiban, sehingga harus diajarkan dan dijadikan pembiasaan sejak dini. Bahkan, mereka beranggapan bahwa seorang perempuan Sasak yang belum bisa menenun berarti belum mampu untuk berumah tangga. Sebelum menikah, perempuan suku Sasak harus mampu membuat 3 sarung tenun. 1 untuk dirinya sendiri, 1 untuk suami, dan 1 lagi untuk mertua perempuan. Para wanita perajin suku Sasak masih mempertahankan peralatan serba tradisional, mulai dari alat memintal benang hingga penenunan. Kain tenun Sasak Lombok mempunyai tekstur yang tebal, tidak mudah kusut, dan tidak mudah luntur. Hal itu dihasilkan dari teknik pembuatan kain yang dilakukan perempuan Sasak.
Kualitas tenun pun sangat baik dengan kerapatan benang yang padat. Itu sebabnya pengerjaan sehelai kain memakan 2-4 minggu bergantung pada kerumitan motif. Kualitas kain tenun tentu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan, keahlian, dan kesabaran yang dilakukan dalam pembuatannya. Maka tak heran harga kain tenun asli suku Sasak terbilang cukup mahal, sehingga mencapai jutaan rupiah. Di sisi lain, untuk nama Sasak sendiri berkaitan erat dengan tenun-menenun yang disebut sebagai sesek. Kata sesek ini berasal dari kata sesak atau sesek. Menenun khas suku Sasak memang dilakukan dengan cara memasukkan benang satu persatu yang disebut dengan sak-sak. Lalu benang tersebut dirapatkan hingga sesak dan padat. Bahkan alat yang digunakan pun mengeluarkan bunyi sak-sak ketika digunakan. Motif-motif pada kain tenun ikat Lombok memiliki makna dan filosofi yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Sasak. Setiap motif seringkali terkait dengan aspek-aspek kehidupan sehari-hari, kepercayaan, dan tradisi setempat. Beberapa contoh motif pada kain tenun adalah: yang pertama, motif geometris, yang melambangkan kesuburan dan keseimbangan alam. Bentuk-bentuk ini seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Yang kedua, motif flora dan fauna. Motif ini seringkali menggambarkan keindahan alam dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, motif spiritual dan religius. Motif ini mencerminkan kepercayaan dan spiritualitas masyarakat Sasak. Mereka seringkali terkait dengan ritual dan upacara keagamaan. Filosofi di balik motif-motif kain tenun adalah kesatuan dan kebersamaan, keseimbangan dan harmoni, penghargaan terhadap alam, dan identitas warisan budaya. Selanjutnya, saya akan membahas bentuk dan hubungan geometri pada kain tenun yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama, kami menemukan bentuk belah ketupat pada kain di samping. Mengapa dikatakan belah ketupat? Karena sesuai dengan definisi 2.3 yang berbunyi, belah ketupat adalah jajar genjang yang dua sisi berurutan memiliki panjang yang sama. Kemudian diperkuat juga pada teorema 2.12 yang berbunyi, semua sisi pada belah ketupat memiliki panjang yang sama. Kemudian, kami juga menemukan bentuk persegi panjang pada kain berwarna putih, yaitu pada motif berwarna biru dan motif berwarna hijau. Mengapa dikatakan persegi panjang? Karena sesuai dengan teorema 2.10 yang berbunyi, jika semua sudut pada segi 4 kongruen, maka segi 4 tersebut dikatakan dengan persegi panjang. Kemudian ada rumah adat, ada perempuan itu tidur di dalam, lelaki itu tidur di luar, tapi tidak ada sekat atau pagar di sini karena masih bulan madu, boleh bercampur. Nah, kemudian ada ayam, ini sebagai penunjuk waktu di masa lampau, tidak ada jam kan dulu. Nah, ini untuk petang dan tatkala pagi. Kemudian ada ini filosofinya tentang era animisme untuk tokek semacam ini, karena dia akan dijukan sebagai pemberi keberuntungan ataupun enggak. Karena kalau misalkan cara tokek itu zaman animisme loh, saya tidak berbicara masa sekarang ya. Dulu kalau misalkan tokeknya bunyi 5, 7, 9 kali dia ganjil kan, nah itu keberuntungan tuh. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gendang belik dan kaitannya dengan geometri. Gendang belik merupakan salah satu alat musik tradisional dari Indonesia, khususnya daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Gendang ini sering digunakan untuk upacara adat, pertunjukan seni, dan berbagai ritual budaya. Bentuknya menyerupai tabung besar yang dilapisi kain berwarna cerah dengan motif tradisional yang khas. Pada kedua ujungnya terdapat kulit yang digunakan sebagai permukaan untuk dipukul sehingga menghasilkan bunyi yang ritmis. Gendang ini biasanya dimainkan secara berkelompok, menghasilkan harmoni yang mengiringi tarian tradisional seperti gendang belek, yang berarti besar dalam bahasa Sasak. Alat musik ini melambangkan semangat kebersamaan dan kekuatan budaya lokal. Baik, seperti yang terlihat pada gambar di samping, kaitannya gendang belek dengan geometri yaitu bentuk segitiga yang terdapat pada ikatan talinya, di mana ikatan tali ini akan memperkuat gendang belek sehingga menghasilkan bunyi yang khas dengan ritme yang bagus. Sebagai penutup, kita telah melihat bagaimana Desa Ende di Lombok Tengah menyimpan kekayaan budaya yang berpadu dengan konsep-konsep geometri yang mendalam. Desa ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana warisan tradisional dapat dipahami dan diapresiasi melalui perspektif ilmu pengetahuan, khususnya etnogeometri. Dari peresean, seni bela diri tradisional yang menggunakan perisai dan tongkat rotan dengan bentuk dan dimensi yang memperhitungkan keseimbangan serta proporsi, hingga kain tenun tradisional Sasak dengan motif geometri yang tidak hanya indah tetapi juga penuh dengan makna. Setiap garis, pola, dan susunan warna dalam kain tersebut mencerminkan filosofi hidup masyarakat yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan kebijaksanaan lokal. Selain itu, kita juga membahas alat musik tradisional yaitu gendang belek yang tak hanya berfungsi sebagai pengiring ritual atau hiburan, tetapi juga menjadi wujud penerapan geometri dalam desain serta konstruksinya. Bentuk silinder dari gendang ini menunjukkan pemahaman masyarakat Sasak tentang simetri dan akustik, yang merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu geometri fisik. Namun, pembahasan ini hanyalah permukaan dari kekayaan yang dimiliki oleh Desa Wisata Ende. Masih banyak sekali bentuk geometri lainnya yang tertanam dalam arsitektur rumah adat, kerajinan, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap elemen budaya tersebut tidak hanya menjadi bukti kemampuan teknis masyarakat Sasak, tetapi juga menggambarkan hubungan yang erat antara manusia, alam, serta ilmu pengetahuan. Melalui etnogeometri, kita dapat memahami bahwa geometri tidak hanya hadir di ruang kelas atau buku pelajaran, tetapi juga di setiap detail kehidupan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Salah satunya contohnya adalah Desa Ende. Desa Ende mengajarkan kita bahwa budaya adalah cerminan dari harmoni antara seni, ilmu, dan tradisi. Dengan mengenal lebih jauh tentang kekayaan geometris dalam budaya seperti ini, kita tidak hanya melestarikan warisan nenek moyang, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Desa Ende maksudnya. Kalau Pulau Ende mah di NTT guys. Kamu kenapa nggak kelihatan? Kelihatan kok. Kedengeran dari sini. Ya, kedengeran. Ini udah mulai. Udah mulai. Iya. Sini. Dua-dua lah. Enggak.